Panik, mereka pada turun. Panasnya sudah nyampe sini. Jemuran dari pipa Pertamina masih keluar. Harus imbang, harus imbang, harus imbang. Udah, Bang. Panik, mereka pada turun. Panasnya sudah nyampe sini. Jemuran dari pipa Pertamina masih keluar. Harus imbang, harus imbang, harus imbang. Baik, kami terima laporan pukul 14. Laporan diterima dari masyarakat dengan status api besar. Panik, mereka pada turun. Panasnya sudah nyampe sini. Objek yang terbakar pada saat itu yang dilaporkan warga adalah pipa milik Pertamina. Saya truk parkir. Kau ujung. Masuk. Awas, oi. Kami tiba di lokasi memang betul, jadi statusnya merah dengan kondisi api sangat besar, situasi angin kencang, dan semburan pun masih sangat kuat. Jemuran dari pipa Pertamina masih keluar. Mohon saya ulangi kepada warga masyarakat yang tidak berkepentingan demi keselamatan kita bersama. Silakan menjauh dari lokasi demi keselamatan Bapak sekalian. Kami memiliki strategi yang pertama adalah stop supply. Kami koordinasi dengan pihak Pertamina agar men-stop supply aliran minyak yang berasal dari ujung Berung. Yang kedua adalah blocking area, penyekatan agar api tidak merambat ke area lainnya. Ya kebetulan berbagi dengan pematang sawah dan ada parit. Yang kami khawatirkan adalah tumpahan minyak yang terbakar itu ikut hanyut. Terus tarik lah. Ujungnya belah mana? Op.
Yang resiko kami hadapi di lokasi adalah ledakan susulan yang tidak kami akan pernah tahu. Lalu asap yang dihasilkan terlihat pekat dan hitam. Itu tanda gasnya sangat berbahaya dan indikasi ke menyerang ke anggota itu sangat kuat karena anggota berdekatan langsung dengan titik api. Ganti mas. Oke. Sama tekanan. Waktu itu kita blok area itu dengan 2 pancar. Iya, siap, ya. Menggunakan cairan kimia sampai ke titik kurang lebih 10 meter atau 20 meter lah dari semburan. Kita berhasil untuk memblok itu dan selama 20 menit itu blocking kita berhasil. Pasukan saya tarik kembali karena menyulitkan pergerakan untuk personil karena kondisi panas yang tinggi. Akhirnya personil saya tarik mundur sampai koordinasi lanjutan dengan pihak Pertamina. Sebelum masuk ke titik semburan ya, kita melakukan blocking, ada tim dari kita yang terkena semburan api. Masuk ke tangki. Ayo cepat. Itu karena memang kondisi si BBM itu bercampur dengan air. Jadi pada saat pemblockingan, airnya meluap, akhirnya ada tim kami yang kena percikan api itu. Tutup, boy. Mana, yuk. Tadi obat kan? 2-2. Halo. Kalem ya, karena evakuasi korban, kalem. Kompor ke anak dong. Naik langsung aja dulu. Mana itu sini nih. Pertama kan lagi ngebor. Suara ngebor gitu ya? Iya, ngebor dulu, diangkat. Pas diangkat ini kan bornya ini ke atas. Ada semburan kayak air lah, nggak tahu air apa itu. Ya mungkin minyak. Pas udah kecil, pas ke atas tambah besar, ada api. Pas itu ada pekerja nggak Pak yang berlarian? Ada, cuman kan yang operator ini kan meninggal satu, yang WNA. Untuk kasus pipa Pertamina sendiri ini buat kami adalah kasus yang pertama. Memang ada kebakaran sejenis yang ditimbulkan dari kebakaran berjenis bahan bakar cair, tapi itu berada di kawasan industri ya. Memang radiasinya cukup tinggi ya, radiasi panas yang dihasilkan dari kebakaran tersebut. Maka untuk penanganan kebakaran tersebut kami harus ekstra waspada dan tetap hati-hati.
kita kesulitan untuk melangkah karena kondisi yang terbakar itu di area pesawahan. Ditambah itu kan banyak air dan bercampur dengan BBM yang keluar dari semburan itu. Makanya itu cukup menyulitkan juga untuk langkah tim dalam melakukan blok ke titik TKP. Ya, kebetulan ada korban dari pihak petugas. Pada saat kita bergerak dengan tekanan yang begitu besar, karena kondisi lumpur di bawah itu cukup dalam juga. Kebetulan waktu itu fighter dari rekan kita yang dari Soreang. Pada saat dia mau melangkah, kakinya terperosok gitu ke lumpur. Karena dia pegang nozzle tekanannya lumayan besar, akhirnya kepleset, kesemprot mukanya. Dan ya terjadilah beliau hilang kesadaran gitu. Harus imbang. Jalur opat bisa. Ya, perasaan kami waktu itu merasa lega karena menurut keterangan pihak Pertamina, api itu akan padam dalam 3 hari. Setelah kami tangani, api berhasil dipadamkan dalam waktu 3,5 jam saja. Dan ketika itu tidak banyak anggota yang menjadi korban ya. Hampir katakan semua kembali dengan selamat. Kendala atau bahaya yang sering kami hadapi adalah terbakar, terperosok, tersengat, terjebak, terkurung. Itu sering kami rasakan. Kekhawatiran jelas ada, tapi dibekali dengan pengetahuan anggota untuk lebih jeli di lapangan, itu membuat kami lebih percaya diri. Ya, kami harap ke depan ada perhatian khusus lah untuk kami pasukan biru lebih diutamakan, baik dari sarplasnya, dari keberadaan makonya sendiri, mungkin sampai kesejahteraannya pun diperhatikan.